Dan rasanya kita perlu ambil jeda sejenak untuk mengatur ulang langkah kita, begitu ya. Kita harus memikir ulang tentang kejadian yang kita alami. Bahkan memikirkan ulang tentang pendekatan kita, yaitu problem solving itu. Apakah itu pendekatan satu-satunya untuk kita menghadapi krisis hari ini? Nah, jadi secara umum, spasi, kenapa spasi begitu ya? Arti dari spasi itu apa? Jadi memang kami ini melihat spasi itu sebagai ruang untuk berefleksi, begitu. Ruang untuk berefleksi, untuk memaknai kehidupan kita, untuk mengambil jarak sedikit begitu ya dari persoalan hidup kita yang kita hadapi saat ini, dari krisis hidup kita, dan kita tarik jarak sedikit dan kita berusaha memahaminya dari perspektif yang baru begitu. Dan spasi ini juga bisa berarti sebagai sebuah jeda dalam persoalan hidup yang kadang-kadang kita terlalu overwhelmed dengan kejadian di sekitar kita, dengan pengalaman hidup kita, dan rasanya kita perlu ambil jeda sejenak untuk mengatur ulang langkah kita begitu ya, mengambil jarak sejenak untuk bisa memaknai kejadian kita atau kehidupan kita di hari ini begitu. Nah, kenapa spasi? Teman-teman gini, kenapa acara ini? Teman-teman, kami nggak sedang berusaha memberi sebuah acara tandingan buat gereja teman-teman masing-masing gitu. Dengan segala hormat, itu bukan maksud kami begitu. Tapi kenapa kami membuat ini? Karena ide tentang melakukan ini tuh bangkit dari kegelisahan kami sebetulnya. Kami sebagai youth pastor, sebagai orang yang memberikan hidup kami sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani kaum muda, kami sedikit gelisah, dalam arti kami sempat diskusi kami bisa melakukan apa dalam keadaan kayak begini begitu ya, dengan segala pandemi COVID dan segala dampak yang ada begitu. Dan ide ini juga bangkit karena kami ingin bergumul bersama-sama dengan teman-teman begitu ya, dengan teman-teman kaum muda dimanapun teman-teman berada. Kami ingin bergumul bersama dan mencoba untuk melihat keadaan hari ini tentu dari perspektif kekristenan begitu. Dan kami berpendapat bahwa apa yang kita alami hari ini itu seharusnya tidak kita hadapi dalam kesendirian atau sekat-sekat gereja kita masing-masing. Begitu. Jadi kami merasa bahwa seharusnya dalam keadaan seperti ini kita sudah bisa melakukan sesuatu yang sifatnya kolaboratif begitu. Sifatnya kolaboratif, melampaui sekat gereja masing-masing, dan kami berempat berusaha melihat bahwa kami adalah tubuh Kristus dan semua kaum muda di gereja manapun adalah tubuh Kristus, dan kita perlu menghadapi keadaan hari ini dengan secara bersama-sama. Bicara tentang krisis, teman-teman, saya mau buka dengan satu istilah ini, dengan satu istilah ini, situational crisis, begitu. Mungkin kita bisa namai krisis yang kita alami saat ini sifatnya adalah situational crisis. Apa maksudnya dari situational crisis? Nah, ini ada satu penulis buku, David Switzer. Dia menjelaskan bahwa begini, di dalam situational crisis begitu ya, situational crisis itu terjadi secara tiba-tiba begitu. Terjadi secara tiba-tiba, unexpected, kita nggak mengira hal itu bisa terjadi, tapi itu ternyata ada dan terjadi dalam lingkungan kita dan berdampak kepada diri kita. Nah, dan situational crisis ini bermula dari kejadian yang sifatnya eksternal dari kehidupan kita. Kejadian yang sifatnya eksternal dari kehidupan kita yang kemudian seseorang itu melihatnya sebagai ancaman. Jadi ada kejadian di luar kita, bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar kehidupan kita, dari lingkungan kita, seperti hari ini COVID-19 begitu ya. Dan kita melihat hal itu sebagai ancaman yang memunculkan respon tertentu. Apa responnya? Yaitu gelisah, yaitu takut,
yaitu khawatir dengan keadaan seperti ini, mungkin kita nggak menamai atau mungkin kita nggak merasakan kita sedang gelisah, tapi mungkin kita sedang merasa kita kok nggak bisa tenang begitu ya, nggak bisa diem, kok pikiran kalang kabut dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin itu salah satu respon yang muncul akibat krisis itu, begitu ya, akibat external event itu. Nah, dalam hal ini, begitu ya, umumnya respon orang adalah dalam keadaan krisis seperti ini, pasti orang mencari solusi, begitu. Pendekatan yang digunakan adalah problem solving, begitu ya. Pendekatan yang digunakan adalah problem solving, di mana saat ada masalah yang sifatnya eksternal tadi, dia berusaha untuk mencari solusi. Contohnya adalah ketika pendapatannya berkurang atau ketika kehilangan pekerjaan, begitu ya. Ketika kehilangan pekerjaan dan kemudian ada cicilan yang harus dibayar, ada mimpi, ada harapan ke depan, rencana nikah mungkin, rencana menabung dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga ada yang investasi, tapi kemudian suku bunga turun drastis begitu ya, dan itu masalah eksternal gitu ya, dan kita mungkin tidak siap menghadapi hal itu, dan akhirnya muncul anxiety. Dan umumnya kita mencoba untuk cari solusinya gitu ya, cari solusinya dalam permasalahan yang kita hadapi itu. Nah, kadang-kadang dalam pendekatan yang seperti ini memang respon umum sekali ya, problem solving itu respon umum sekali. Tapi dalam keadaan seperti ini, ketika kita tidak berhasil menemukan solusi, begitu ya. Nah, si penulis buku ini dia menjelaskan bahwa ketika kita tidak berhasil menemukan solusi yang efektif, yang kita anggap efektif untuk menghadapi masalah kita, misalkan tadi pendapatan berkurang karena nggak ada kerja, nah solusinya mungkin kita langsung terpikir bahwa kita harus cari kerja, kita harus cari pendapatan. Nah, itu mungkin solusi yang kita mau. Nah, tapi kalau solusi ini nggak bisa kita dapat, maka akhirnya anxiety atau kegelisahan itu meningkat. Dan akhirnya kalau hal itu terjadi terus-menerus, teman-teman, maka itu bisa saja kita menjadi pribadi yang akhirnya tenggelam di dalam kebingungan kita, di dalam kekhawatiran kita, dan akhirnya saya sepakat sekali dengan penulis ini, dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu terus-menerus dalam keadaan krisis dan coba cari solusi tapi gagal, begitu ya. Kalau begitu terus polanya, maka orang itu, kata dia, at this point, di titik ini, seseorang itu akan bisa mengambil keputusan yang buruk dalam hidupnya dengan konsekuensi negatif. Begitu. Tidak heran kita pernah dengar berita ada satu menteri di luar negeri yang karena saking bingungnya, begitu ya, dia akhirnya mundur. Gitu. Ada orang-orang tertentu yang mungkin juga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya ataupun apapun itu responnya, begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bad decisions with negative consequences, begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, saya pikir keadaan kita hari ini, di krisis kita hari ini, itu yang kita alami, begitu ya, dengan berbagai macam bentuknya. Teman-teman punya kehidupan masing-masing, teman-teman punya permasalahan masing-masing, dan nanti kita, jika teman-teman bersedia, kita bisa sharing. Nah, tapi pertanyaan ini adalah begini, dalam keadaan seperti ini, kira-kira kita tuh harus melakukan apa begitu? Atau jangan-jangan kita harus memikir ulang tentang kejadian yang kita alami. Bahkan memikirkan ulang tentang pendekatan kita, yaitu problem solving itu. Apakah itu pendekatan satu-satunya untuk kita menghadapi krisis hari ini? Ya, itu nanti kita akan diskusikan sama-sama begitu ya.